Selamat siang anak-anak kelas 11 ATKP. Ibu berharap pada saat ini anak-anak semua dalam keadaan sehat, ya, sehingga anak-anak dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Nah, anak-anak tentu semua sudah mendapatkan buku, ya, buku tentang otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana, dan Ibu berharap semoga anak-anak sudah mulai membuka dan membaca serta memahami sedikit-sedikit isi dari buku tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu, bahasan kita pada kali ini yaitu tentang administrasi sarana dan prasarana, di mana yang pertama-tama anak-anak mesti memahami apa itu administrasi sarana dan prasarana kantor. Kemudian nanti kita akan melakukan pengelompokan administrasi sarana dan prasarana itu sendiri. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dan konsep administrasi sarana dan prasarana. Nah, tentu kita sudah sering mendengar kata tentang sarana dan prasarana, maka untuk itu kita akan memulai dari pengertiannya dulu. Nah, menurut Association of Facilities Managers atau AFM, SARPOS adalah pengelolaan aset dan bangunan bersama dengan fasilitas pelayanan dan orang-orang yang bergabung di dalamnya. Kemudian, menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Kemudian prasarana sendiri adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, baik itu proses usaha, pembangunan, maupun proyek. Kemudian ini adalah contoh, ya, contoh dari sarana. Ingat tadi bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Nah, kenapa di sini Ibu memberikan contoh-contoh seperti ini? Ada alat tulis, ada alat peraga, ada bahan peraga, dan ada alat olahraga. Nanti juga sama, di prasarana juga Ibu akan memberikan contoh, ya, contoh yang kita temui sehari-hari atau yang kita perlukan sehari-hari. Nah, itu kenapa seperti itu Ibu memberi contohnya? Karena sekarang ini kita, anak-anak sekalian, adalah seorang pelajar. Dan yang kita bicarakan di sini adalah sarana dan prasarana yang menyangkut atau yang kita perlukan dalam proses pendidikan. Nah, di dalam proses pendidikan itu sendiri, sebagai sarana utama kita adalah alat tulis, ya kan? Anak-anak semua tentu harus, ya, memiliki alat tulis. Nah, kemudian kita juga harus memiliki alat peraga, bahan peraga, dan alat-alat olahraga. Nah, alat-alat inilah yang dikatakan sebagai sarana. Seperti itu. Kemudian, nah, ini adalah contoh-contoh dari
prasarana. Ingat tadi bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, baik itu usaha, pembangunan, maupun proyek. Nah, sarana yang kita perlukan, yang pertama ada ruang kelas, ya, ada juga ruang guru, kemudian ada ruang praktek, dan ada lapangan. Ya, lapangan itu terdiri dari macam-macam ya. Kalau kita di sekolah ada lapangan voli, ya, ada lapangan sepak bola. Kalau misalnya luasan tanah atau wilayah tempat bangunan sekolah kita itu memungkinkan, dan masih ada banyak lagi lapangan-lapangan yang lain yang biasa digunakan kita untuk berolahraga. Kemudian, bagaimana proses administrasi sarana dan prasarana itu? Ya, bagaimana prosesnya? Ya, di dalam proses administrasi sarana dan prasarana terdapat beberapa manajemen fungsi dari sarana dan prasarana untuk menunjang segala kegiatan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, kemudian ada beberapa manajemen fungsi dari sarana dan prasarana. Apa sajakah manajemen fungsi itu? Baik, mari kita lihat. Nah, manajemen fungsi dari sarana dan prasarana yang dimaksud terdiri dari 10. Ya, terdiri dari 10 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini di setiap manajemen menjadi yang pertama, ya, yang nomor 1. Mengapa demikian? Karena perencanaan pengadaan adalah perencanaan secara sistematik daripada pengetahuan yang tepat guna, ya, tepat guna mengontrol dan menentukan arah kecenderungan perubahan menuju pada tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua, prakualifikasi rekanan. Nah, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembelian dilakukan dengan sistem lelang dan diikuti oleh para rekanan untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan. Ya, rekanan yang mengikuti tender adalah rekanan yang terpercaya saja atau mengetahuinya dengan melakukan kegiatan prakualifikasi. Ya, jadi kita juga tidak langsung menunjuk rekanan, ya, itu melalui proses prakualifikasi. Nah, kemudian yang ketiga, pengadaan barang. Pengadaan barang merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang atau jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Ya, pengadaan barang ini terdiri dari bermacam-macam juga. Bisa pengadaan tanah, pengadaan bangunan, pengadaan perabot, ya, kemudian pengadaan kendaraan atau alat transportasi, serta pengadaan sarana pendidikan seperti tadi alat kantor, alat tulis, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, penyimpanan. Ya, ada penyimpanan. Nah, penyimpanan ini
adalah kita menampung hasil pengadaan barang demi keamanan, baik yang belum atau yang akan didistribusikan. Nah, kegiatan penyimpanan meliputi menerima barang, kemudian menyimpan barang, dan mengeluarkan barang ya yang mau dipakai tadi. Misalkan kita hari ini mau olahraga. Nah, kebetulan kita mau melakukan atau ada permainan bola voli, maka kita perlu ada bola, kita juga perlu dengan net. Kemana kita mengambilnya atau kemana kita akan mendapatkannya? Tentu sekolah sudah punya tempat penyimpanan sendiri dan itu akan lebih mudah. Tentunya dengan catatan setelah kita menggunakannya maka kita harus mengembalikan pada tempat ya di mana semestinya kita menyimpan, seperti itu, supaya alat-alat yang kita pakai ini nantinya masih bisa kita pakai lagi pada saat kita memerlukannya. Kemudian inventarisasi. Nah, inventarisasi ini merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang atau bahan yang ada secara teratur, ya, secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Nah, nanti ada yang akan bertugas untuk mencatat baik barang itu yang belum ada maupun sesuatu itu atau barang tersebut belum ada. Kemudian yang selanjutnya adalah penyaluran. Penyaluran ini merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu pada yang lain. Ya. Nah, berikutnya adalah pemeliharaan. Agar setiap barang yang kita miliki dapat berfungsi dan digunakan dengan lancar tanpa menimbulkan gangguan, maka barang tersebut harus dirawat secara baik ya dan terus-menerus untuk menghindari adanya unsur pengganggu. Nah, itu pemeliharaan ya. Jadi siapapun termasuk kita sebagai pengguna itu wajib untuk memelihara ya. Kemudian rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang dari kerusakan dengan tambal sulam atau penggantian ya. Nah, jika suatu barang yang kita gunakan masih bisa kita perbaiki, maka diperbaiki dengan catatan diperbaiki dengan tambal sulam atau mengganti dengan suku cadang yang lain, seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penghapusan. Nah, bila besarnya biaya rehab suatu barang inventaris tidak sesuai dengan daya pakainya, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi dan disingkirkan dari daftar inventaris ya. Nah, untuk menyingkirkan atau tidak menggunakan barang tadi, maka boleh kita melakukan penghapusan, tentunya berdasarkan pengaturan atau peraturan undang-undang yang berlaku ya. Harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, apakah ini sudah layak dibuang atau harus diperbaiki dengan tadi tambal sulam
atau bagaimana, itu harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, yang terakhir adalah pengendalian. Ya, seluruh kegiatan seperti perencanaan, prakualifikasi, pengadaan barang, penyimpanan, ya, inventarisasi, penyaluran, pemeliharaan, rehabilitasi, bahkan sampai dengan penghapusan, tidak dapat berjalan sendiri tanpa kendali, ya, tanpa kendali. Sebab seluruh kegiatan pengelolaannya harus selalu kompak, ya, serentak dan terpadu. Maka poin terakhir adalah pengendalian. Pengendalian ini berfungsi untuk mengendalikan manajemen fungsi dari sarana dan prasarana yang kita bahas hari ini. Nah, kemudian Ibu berharap materi yang cukup singkat ini dapat anak-anak terima dengan baik. Nanti kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Anak-anak jangan lupa setiap kali pembelajaran harus mengisi absen pada e-learning yang sudah disiapkan, ya. Nah, link itu tidak berubah anak-anak, selalu itu yang digunakan. Nanti kalian tinggal menggantikan mata pelajarannya, kemudian hari dan tanggal itu pasti berubah, seperti itu, ya, sehingga kita tidak mesti harus repot-repot lagi membuka link yang lain, karena linknya setiap pelajaran, setiap guru itu pasti sama, seperti itu. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat belajar anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan, ya. Selamat siang dan sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya.